Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Indol akan membahas permasalahan kami mengenai materi Indole yang mana permasalahan pertama yakni permasalahan dari saudari Siti Ardia. Kepada saudari Siti Ardia dipersilakan. Baiklah, seperti pada permasalahan saya ini, dijelaskan bahwa alkaloid indol itu digunakan sebagai obat anti malaria. Nah, malaria ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi dari protozoa yang bernama Plasmodium falciparum yang ditularkan dari nyamuk Anopheles. Nah, dijelaskan bahwa salah satu turunan alkaloid itu indol seperti indol naphthalen menunjukkan malaria in vitro activity dengan nilai IC50 sama dengan 30 nanometer untuk melawan obat sensitif 3D7 dan IC50 sama dengan 37 nm untuk strain Plasmodium falciparum yang resisten terhadap obat DD2. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana penyakit malaria ini dapat terinfeksi ke dalam tubuh manusia dan bagaimana mekanisme kerja dari alkaloid indol dalam menghambat pertumbuhan Plasmodium falciparum yang menyebabkan penyakit malaria tersebut? Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya persilakan. Baiklah, saya Nur Halimah ingin mencoba menjawab permasalahan dari saudara Siti. Jadi, kalau menurut saya, sebagian besar mekanisme kerja senyawa alkaloid adalah dengan menghambat pertumbuhan parasit Plasmodium melalui pembentukan ikatan dengan DNA ataupun penghambatan sintesis proteinnya. Di mana mekanisme kerja alkaloid inhibisi itu anti malaria itu ialah dia melalui inhibisi detoksifikasi parasit dalam vakuola makanan, terutama berpotensi sebagai skizontosida darah dan gametosida. Terima kasih. Baiklah, terima kasih jawaban dari saudari Halimah. Namun di sini saya kurang setuju. Nah, karena di sini saya belum menemukan spesifik lagi bagaimana kerja dari obat anti malaria ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Nur Halimah dipersilahkan. Izin menambahkan saudari Siti, jadi menurut saya proses infeksi malaria ialah melalui gigitan nyamuk Anopheles sporozoid, di mana masuk aliran darah selama setengah sampai 2 jam kemudian menuju hepar untuk berkembang biak. Kemudian prozoid ini dengan cepat menginvasi sel hepar kemudian berkembang menjadi skizon ekositrotik. Masing-masing skizon Krositik ini mengandung merozoid sampai 30.000. Nah, sel hepar atau juga disebut dengan sel hati yang telah terinfeksi skizon exoskritik mengalami ruptur dan melepaskan merozoid dewasa ke aliran darah. Jadi sebagian besar merozoid masuk kembali ke eritrosit, kemudian sebagian kecil membentuk gametosit jantan dan betina yang siap untuk dihisap nyamuk Anopheles betina dan melanjutkan siklus hidupnya di tubuh nyamuk. Kemudian siklus aseksualnya di eritrosit pada Plasmodium falciparum terjadi selama 48 jam. Nah, untuk pengobatannya itu mekanisme kerja alkaloid sebagai anti malaria ialah melalui inhibisi detoksifikasi HM parasit dalam vakuola makanan, terutama berpotensi sebagai skizontosida darah dan gametosida. Maksudnya ialah skizontosida darah yang menyerang plasmodia yang hidup di darah. Kemudian obat golongan ini sangat esensial dalam mengganggu proses pencernaan hemoglobin. Kemudian parasit dengan jalan mengadakan interaksi dengan beta hematin atau menghambat bentukan homozon. Kemudian target selanjutnya itu menghambat enzim pelamesin dan enzim falcipain. Kemudian globin menjadi asam amino. Nah, kemudian hemozoin dan asam amino diperlukan untuk pertumbuhan parasit sehingga jika pembentuk dihambat maka parasit akan mati. Begitu. Baiklah, berarti dari jawaban dari saudara Sandi dan saudari Nur Halimah, di sini dapat saya simpulkan bahwa mekanisme kerja alkaloid itu sebagai anti malaria ialah melalui inhibisi detoksifikasi HM parasit dalam vakuola makanan, terutama berpotensi sebagai skizontosida darah dan gametosida. Nah, maksudnya ialah skizontosida darah yang menyerang plasmodia yang hidup di dalam darah. Nah, anti malaria jenis ini untuk pencegahan dan mengakhiri serangan klinis. Nah, sedangkan untuk gametosida maksudnya ialah yang membunuh
stadium gametosit Plasmodium falciparum di darah. Nah, alkaloid ini nantinya terkonsentrasi di dalam vakuum makanan yang bersifat asam. Nah, obat ini sangat esensial dalam mengganggu proses pencernaan hemoglobin oleh parasit dengan jalan mengadakan interaksi dengan beta-hematin atau menghambat pembentukan hemazoin. Nah, target selanjutnya adalah menghambat enzim plasmepsin dan enzim falcipain yang berperan dalam pemecahan globin yang untuk menjadi asam amino. Nah, hemozoin dan asam amino ini diperlukan untuk pertumbuhan parasit. Sehingga jika pembentukannya dihambat, maka parasit akan mati. Nah, demikianlah permasalahan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Siti Ardia atas permasalahannya. Kita lanjut ke permasalahan Kelantan. Kepada Kelantan dipersilakan. Baiklah, di sini permasalahan saya yaitu alkaloid indol bekerja pada sistem saraf pusat dan perir. Yang mana selain itu bisodol, alkaloid, fiblastin, dan fikortin menunjukkan efek antineoplastik. Jadi bagaimana fiblastin ini yang merupakan alkaloid indol dapat menyebabkan efek antineoplastik? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya dipersilakan. Baiklah, saya ingin menjawab pertanyaan Kelantan. Iya, Vika silakan. Baiklah, di sini fiblastin adalah vinca alkaloid dan analogi kimia dari fiskristin. Nah, ini mengikat tubulin sehingga menghambat perakitan mikrotubulus. Pengobatan fiblastin ini menyebabkan penangkapan siklus sel spesifik fase M dengan mengganggu perakitan mikrotubulus dan pembentukan spindel, mitosis, dan kinetokor yang tepat. Nah, yang masing-masing diperlukan untuk pemisahan kromosom selama anafase mitosis. Nah, itulah yang dapat dari jawaban Kelantan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kelantan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Namun di sini Vika belum menjelaskan sekali mengapa dia dikatakan dapat menyebabkan efek antineoplastiknya. Nah, kepada teman-teman yang ingin lebih menjelaskan lagi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya ingin menambahkan dari jawaban saudari Vika. Nah, di sini menurut saya vinblastin atau Velban adalah obat kemoterapi. Nah, biasanya digunakan dengan obat lain untuk mengobati sejumlah jenis kanker dan juga merupakan obat pengganggu mikrotubulus. Nah, pada konsentrasi yang sangat rendah, vinblastin menekan dinamika mikrotubulus dan pada konsentrasi yang lebih tinggi, mereka mengurangi massa polimer mikrotubulus serta dapat menghasilkan fragmen mikrotubulus dengan merangsang pelepasan ujung minus mikrotubulus dari pusat pengorganisasian mereka. Nah, studi dosis respon lebih lanjut menunjukkan bahwa pelepasan mikrotubulus yang ditingkatkan dari kutub spindel berkorelasi paling baik dengan sitotoksitas. Nah, toksisitas ini termasuk supresi sumsum tulang atau yang membatasi dosis, toksisitas gastrointestinal, aktivitas versikan yang pembentukan lepuh yang kuat, dan cedera ekstravasasi membentuk ulkus dalam, dan ada pula kristal vinblastin dapat terdiri dari tubulin atau mikrotubulus tanpa polimer yang dikemas dengan rapat. Vinblastin dilaporkan menjadi komponen efektif dari regimen kemoterapi tertentu, terutama bila digunakan dengan bleomycin dan methotrexate dalam kemoterapi VBM untuk limfoma Hodgkin stadium 1A atau 2A. Nah, dimasukkan vinblastin ini memungkinkan untuk dosis yang lebih rendah dari bleomycin dan mengurangi toksisitas secara keseluruhan dengan waktu istirahat yang lebih lama di antara siklus kemoterapi. Nah, demikian jawaban saya kembalikan ke saudara Kelantan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Berarti di sini dapat saya simpulkan dari jawaban Vika dan Siti Ardia bahwa vinblastin itu merupakan vinca alkaloid dan analog kimia dari vincretin, yang mana ini mengikat tubulin sehingga menghambat perakitan dari mikrotubulus. Nah,
pada piperin ini menekan dinamika mikrotubulus dan pada konsentrasi yang lebih tinggi akan mengurangi massa polimer mikrotubulus serta dapat menghasilkan fragmen mikrotubulus dengan merangsang pelepasan dari ujung minus mikrotubulus tersebut melalui dari pusatnya pengorganisasiannya. Nah, untuk dari studinya sendiri bahwa pelepasan dari mikrotubulus ini itu dapat menunjukkan bahwa ditingkatkan dari kutub spindel berkorelasi yang paling baik dengan sitoksisitasnya. Nah, yang mana seperti kita ketahui bahwa antineoplastik ini merupakan dari efek yang mana kemoterapi. Nah, selain itu juga parasit fiblastin ini dapat terdiri dari tumbulin atau mikrotubulus tanpa polimer yang dikemas dengan rapat. Nah, fiblastin ini yang akan dilaporkan akan menjadi komponen efektif dari regimen kemoterapi tersebut. Begitu jawaban saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih atas permasalahan dari Saudari Kelantan. Kita lanjutkan ke permasalahan dari Saudari Nur Halimah. Kepada Nur Halimah, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya permasalahan saya, di mana pada gambar ini, mengapa pada ia, yaitu dichlorine dioxide, lebih aktif menyerang C3 dibandingkan C2. Bagaimanakah kereaktifan dari dichlorine dioxide ini terhadap alkaloid indol pada C3 dan C2? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilahkan. Baiklah, Saudari Halimah izin menjawab. Menurut saya, dichlorine dioxide lebih aktif menyerang C3 dibandingkan C2. Nah, jadi hal itu dikarenakan pada posisi C3 itu didominasi dengan reaksi substitusi elektrofilik. Dan juga mengapa pada posisi C3 itu dikarenakan jika pada posisi C2 maka terlalu dekat dengan gugus NH-nya. Terima kasih, Halimah. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Sandi yang telah menjawab permasalahan saya. Namun di sini jawabannya kurang tepat atau tidak mengena dengan permasalahan saya. Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, disilakan. Baiklah, izin menambahkan Saudari Halimah. Nah, tadi kan benar apa yang dikatakan oleh Sandi tadi. Jadi mengapa pada posisi C3 itu lebih aktif? Itu karena C3 itu mampu meningkatkan rental lipofilik di mana reaksi indol ini didominasi dengan reaksi substitusi elektrofilik yang berlangsung lebih lambat jika dibandingkan pirola, yang mana substitusi elektrofilik indol ini lebih disukai pada cincin pirola daripada cincin benzen dan terjadi pada posisi C3. Nah, hal ini disebabkan karena serangan ke elektrofil pada posisi C3 mengarah pada pembentukan struktur dengan pembentukan energi yang rendah daripada serangan ke elektrofil pada posisi C2. Terima kasih, saya kembalikan kepada Halimah. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Saudara Sandi dan Saudara Vika yang telah menjawab permasalahan saya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasannya mengapa aktif menyerang C3 dibandingkan C2 itu karena pada posisi C3 itu lebih aktif atau dia itu lebih mampu meningkatkan rental lipofilik, di mana reaksi indol ini didominasi dengan reaksi substitusi elektrofilik yang berlangsung lebih lambat jika dibandingkan dengan pirola, yang mana substitusi elektrofilik indol ini lebih disukai pada cincin pirola daripada cincin benzena dan terjadi pada posisi C3. Hal ini disebabkan karena serangan ke elektrofil pada posisi C3 itu mengarah pada pembentukan struktur dengan pembentukan energi yang rendah daripada serangan ke elektrofil pada posisi C2. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas permasalahan dari Saudari Nur Halimah. Kemudian kita lanjut ke permasalahan dari saya sendiri, yakni alkaloid inbolga atau disebut juga dengan monoterpronoid ialah pembagian dari alkaloid indol yang mana berasal dari sekolonganin yang bergantung pada tanaman Thebenati imboga yang berada pada
pada daun, buah, dan biji yang bersifat halusinogenil, bersifat antiflusan, serta sebagai obat untuk kecanduan heroin. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kerja dari alkaloid boga ini terhadap orang yang kecanduan heroin atau disebut juga dengan narkoba? Kepada teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Baiklah, Sandi, di sini saya ingin coba menjawab yang mana di sini dikarenakan pada posisi C3 itu menyerang pada posisi itu akan lebih baik atau lebih cepat membentuk produk, karena pada posisi tersebut membentuk produknya dibutuhkan energi yang lebih rendah. Itu saja. Mohon maaf, harus saya ulangi bahwa tanaman imbolga, terutama alkaloid imbolgen ini digunakan untuk acara testimonial yang memakan waktu lebih dari 24 jam. Nah, biasanya juga orang yang mengkonsumsi ini akan merasa lebih segar dan merasa lebih pulih secara keseluruhan. Nah, untuk imbolga ini diistilahkan sebagai untuk meriset bahan kimia pada otak dan untuk melepaskan diri dari kecenderungan biologis dan mental karena penyalahgunaannya. Nah, di sini yang dimaksud alkaloid imbolga ini berguna untuk mengobati orang yang kecanduan heroin tersebut. Kembali ke saudara Sandi. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari Kelantan. Namun di sini menurut saya jawaban masih kurang lengkap. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baiklah, saya Nur Halimah ingin mencoba menambahkan dari permasalahan saudari Sandi, di mana terlebih dahulu imbagine itu dari akar tabernate iboga, tanaman yang diketahui menunjukkan efek psikedelik pada penggunaannya. Pengalaman iboga ini terjadi dalam 2 fase yang disebut dengan fase visioner dan fase introspeksi. Fase visioner ini telah digambarkan sebagai onergenik, mengacu pada efek psikedelik yang seperti mimpi dan berlangsung selama 4 hingga 6 jam. Fase kedua, fase introspeksi ini bergantung atau bertanggung jawab atas efek psikoterapi. Ini dapat memungkinkan orang untuk menaklukkan ketakutan dan emosi negatif mereka. Imbagine ini mengkatalisasi keadaan kesadaran yang berubah, mengingatkan pada mimpi sambil sepenuhnya sadar dan sadar sehingga ingatan pengalaman hidup dan masalah trauma dapat diproses. Jadi imbago ini berefek untuk meredakan orang yang kecanduan heroin hingga apabila terus dilakukan maka akan proses pada kesembuhan itu sendiri. Baik, hanya itu yang saya bisa tambahkan. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudara Kelantan dan saudari Halimah. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya tanaman iboga ini, terutama alkaloid iboga, sering digunakan juga pada acara seremoni yang mana digunakan sebagai alat untuk meredakan emosi. Kemudian iboga ini diistilahkan meriset kimia yang terdapat di dalam otak, kemudian melepaskan diri, kecenderungan biologis dan mental. Dan yang mana untuk mengobati dari yang kita ketahui bahwa itu adalah heroin. Kemudian pengalaman iboga ini terjadi dalam 2 fase, yakni fase introspeksi dan fase visioner. Nah, fase introspeksi tadi memang betul yang dikatakan oleh Halimah mengacu pada efek psikedelik yang seperti mimpi, yang mana mimpi itu dalam waktu kurang lebih 4-6 jam. Kemudian fase introspeksi, yang mana ini merupakan efek psikoterapi. Dan ini memungkinkan untuk menaklukkan emosi negatif dari mereka, yang mana mereka dapat sembuh daripada heroin yang dia konsumsi, sehingga dia itu dapat kecanduan dari heroin tadi dan diobati dengan imboga ini. Atau disebut juga dengan alkaloid imboga ini. Dampak positifnya juga yang terdapat dalam persoalan permasalahan saya. Kemudian terima kasih, itulah permasalahan dari saya. Kita lanjut ke permasalahan dari saudari Vika. Kepada saudari Vika, dipersilakan. Nah, baiklah, di sini permasalahan saya yaitu alkaloid indol yang berguna dalam pengobatan pada umumnya merupakan molekul multisiklik yang agak kompleks. Nah, alkaloid indol ini telah menunjukkan beberapa aktivitas farmakologis.
penting dan merupakan kandidat yang menjanjikan untuk obat baru. Nah, coba jelaskan contoh dari beberapa obat-obat penting yang dihasilkan dari alkaloid indol ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab masalah saya, dipersilakan. Baiklah, di sini saya ingin menjawab, Vika. Namun saya, Silakan. contoh obat-obatan penting yang dihasilkan dari alkaloid indol ini seperti pada Rauwolfiae radix simplicia yang merupakan akar kering dari tanaman Rauwolfia serpentinalin yang merupakan famili dari Apocynaceae. Nah, selain akarnya, batangnya juga mempunyai aktivitas penting untuk kesehatan. Ada Santaranti herba yang merupakan simplicia ini yang terjadi di seluruh tumbuhan Sataranthus, Roseus, atau Vinca rosea dari famili Apocynaceae. Nah, tanaman ini tumbuh tegak dan merupakan tanaman yang mudah berbunga dengan warna bunga putih atau violet. Ergot atau Scale cornutum adalah simplicia dari Sclerosium kering dari jamur Claviceps purpurea yang merupakan famili dari Clavicepitaceae yang tumbuh pada tumbuhan Scale cereale yang merupakan famili dari Graminae secara paristik atau saprophytic. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Siti. Nah, di sini jawabannya menurut saya kurang lengkap karena tidak menjelaskan khasiat-khasiat dari contoh-contoh obat tersebut. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau memperjelas lagi dari jawaban Saudari Siti tadi, dipersilahkan. Baiklah Pika, di sini saya akan menambahkan jawaban dari Siti. Yang dikatakan Siti tadi sudah benar, namun di sini saya akan melengkapinya, yang mana contoh dari obat-obatan pada alkaloid indol ini yaitu Rauwolfiae radix, yang mana sebisa ini adalah akar kering dari tanaman Rauwolfia serpentinaliae. Nah, selain itu akar batangnya juga memiliki aktivitas yang penting untuk kesehatan. Nah, selain itu juga di Indonesia tanaman ini disebut dengan bule panda atau biasa tumbuh di Gunung Kidul, Jawa Tengah. Nah, memiliki kandungan alkaloid totalnya itu kurang dari 0,15% dengan kandungan utamanya reseptina dan resinamina. Nah, yang kedua itu ada Cantaranti herba, yang mana simplicia ini terdiri dari seluruh tumbuhan Cantharanthus Reseus, dan tanaman ini juga tumbuh tegak, merupakan tanaman yang mudah berbunga, yang warna bunganya itu warna putih dan violet. Nah, di Indonesia ini disebut juga sebagai tapak doro. Nah, kandungannya di sini yaitu pliblastina dan picristina dengan kegunaannya sebagai anti diabetes dan anti kanker atau leukemia. Nah, yang ketiga itu ada ergot. Nah, ergot ini adalah simplicia dari Sclesium kering dari jamur Claviceps purpurea, yang mana secara parisipristik atau saprophytic, ergot ini dibudidayakan di Eropa dan juga di Amerika. Ada penyebaran sporanya dilakukan melalui angin atau serangga yang hinggap sehingga dapat menempel langsung kepada putik dari bunga gandum ini. Nah, selanjutnya spora ini akan mengeluarkan micellium yang akan menembus putik, kemudian membentuk jaringan padat yang berwarna ungu dan menjadi keras sehingga akan membentuk Scleroserium. Nah, Scleroserium ini merupakan sumber dari alkaloid ergot. Kembali ke Saudari. Baiklah, terima kasih kepada saudara Kelantan telah menambahkan. Nah, dapat saya simpulkan bahwa contoh dari beberapa obat-obat penting yang dihasilkan dari alkaloid indol ini, yaitu yang pertama Rauwolfia radix. Nah, ini nih khasiatnya yaitu sebagai antihipertensi. Nah, yang kedua itu Cantaranti herbal. Nah, ini kegunaannya sebagai anti diabetes, anti kanker atau leukemia. Nah, ergot ini merupakan simplicia dari Sclesium kering dari jamur Nah, ini nih jaringan yang membentuk dari ergot ini berwarna ungu dan menjadi keras yang disebut sebagai Sclerosium, dan Sclerosium ini
sebagai sumber alkaloid ergot tersebut. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kita pada hari ini pada kelompok 1 Indole dari berbagai permasalahan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.